terjadi jika orang tuanya mengetahui hal itu. Tiba-tiba suara keras terdengar dari luar kamar. Kak, aku masuk ya. Aku mau bikin sesuatu. Pokoknya mama harus lihat. Apa itu? Tina, jangan itu. Tina. Loh, kakak. Kok nyala kakak turun lagi? Aku pada nggak mau udah ikut bimbel ya. Nanti ibu tahu loh. Tina, kakak yang mau ikut bimbel. Gak semua orang bisa paham sama materinya dengan cepat, Din. Semua orang butuh proses, sama kayak kakak. Soal ibu, biar kakak sendiri yang ngomong. Iya ya, apa yang kakak bilang? Oh ya, sampai lupa. Lihat deh kayak kakak. Gimana? Bagus kan? Ya, aku terpikir tahu. Sebelum Lina menyelesaikan kalimatnya, suara angkat kaki terdengar mendekat. Sontak mereka menoleh ke arah pintu dan di sana berdiri ibu mereka dengan ekspresi tajam. Ibu, ya, ayo beri tempat baik. Ibu gak mau aku ikut termales kayak dia. Ibu kenapa sih? Kakak juga masih belajar, butuh proses. Tina, kenapa kamu jadi belain dia? Udah sekarang istirahat, abis itu kita makan malam. Ibu udah masak makanan kesukaan kamu. Beneran? Makasih ya ibu. Kakak, ayo besok. Tapi kakak jangan mau makan ya sama aku. Iya. Abis itu beres di rumah. Hari ini Rea bangun kesiangan. Tidak ada yang membangunkannya jika ia tidur terlalu lama. Tetapi di saat sudah telat seperti ini, ia harus tetap membereskan rumah terlebih dahulu. Dengan langkah tergesa-gesa, ia memasuki kelas. Begitu masuk, saya melihat Pak Dodo sudah berdiri di depan papan tulis dan sisi kelas pun langsung menoleh ke arah. Sudah resmi atau sudah Assalamualaikum, resmi? Pak. Kak tadi, maaf saya. Kamu tahu aturan di kelas saya kan? Iya, Pak, saya tahu. Sekarang kesini maaf. Sekarang kamu berdiri di depan kelas sampai pelajaran saya selesai. Ya Pak, segitu doang. Harusnya sampai jam istirahat gua tuh. Ya, kamu juga sama kayak dia sering kelas juga. Seisi kelas pun hening. Bel istirahat pun berbunyi. Kantin baru deh. Kalian kantin duluan aja. Kalian gak lihat pas yang video call disuruh sama Kak Dodo? Kamu kecil banget, Re. Belum sarapan ya? Lu kenapa ngelamun? Gak apa-apa kok. Kalian ke kantin duluan aja. Yaudah kita duluan. Nanti kalau izinkan susu ya. Iya. Yuk. Saat mereka pergi, datanglah Tasya dan teman-temannya. Hai teman, Tasya. Lihat, kok sih ini sendirian? Kasihan banget, gak punya temen lo ya? Gimana lu bagus dari jajan? Bikin sama kantin. Tapi aku gak bawa uang, gak? Alah, bohong deh lu. Anak kalian gak mungkin gak punya uang. Udah, bukan beneran. Aku gak bohong. Aku emang gak bawa uang. Ya lah, masa kayak lu nggak mungkin punya uang. Daripada kita ngobrol sama anak berdua kayak gini, gak penting. Tadi itu mereka tahu beli lagi. Gak apa-apa kok lah. Ini udah biasa gitu kampung. Biasa mau ngambil surat teman-teman ya. Tapi aku cuma bawa 5.000, nah. Aku mau. Lu nggak perlu malu lu. Oh iya, ini makanan. Ini beneran buat aku. Kasih makan ya. Pelajaran berakhir dengan cepat. Tibanya di rumah, Ari masuk ke kamar, abangnya Aldo memanggilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sini kamu. Ya tuh bang. Mana sih Lina? Kok belum pulang? Harusnya jam segini kita udah pulang loh. Udah kurang tahu. Mungkin ini ada les tambahannya di sekolah. Oh, gitu. Bagaimana soalmu tadi? Awas aja ya, nilai kamu anjlok lagi. Apa nggak mau dengar itu? Kamu tuh harusnya malu. Ibu ajarin kamu gak yang bodoh. Saya ke kamar.
Setibanya saya di kelas, hanya dirinya saja yang datang pagi sekali. Saat Rea sedang lagi belajar, tiba-tiba satu dan kedua temannya mengganggu Rea. Pagi-pagi udah datang, gak salah aja loh. Daripada waktu belajar kayak gini, belajar cari naik, mending sini juga. Mana sih, Zat? Oh, kalian tuh apa sih? Aku kan gak ada salah sama kalian. Gue gak suka aja, kenapa? Terus, gue ingat kemarin kamu disuruh kamu kerja buat tiru aku. Sedangkan aku bawa uang. Terus kamu mau lagi dari aku. Oh, gak usah berisik dah lu. Ini peringatan ya buat lo. Kalau lo kemarin berani macam-macam sama gue. Awas aja sampai lo ngomong ke orang lain kalau ini bukan gue. Lo habisin. Perlahan Rea mulai kehilangan kesadaran. Selang beberapa menit kemudian, murid-murid mulai masuk ke kelas. Begitu juga dengan Nangis dan Nathan. Kok kita sih kayak gini? Gue tahu ini perbuatan siapa. Ini pasti perbuatan Rea atau temennya. Kejadian balik tadi pagi pas dilakukan. Enggak, bukan. Lu masih ngomong. Lu kira gue nggak tahu? Kalau emang ini mau bawa sepeda gue, terus urusannya sama papa. Gue udah bukti, gue udah semua. Lakuan lu itu udah lewatan, tau gak? Lu gak mau? Harus bertanggung jawabin sama perbuatan lu. Mata pun pergi menemui Rea di ruang UKS. Saat tiba di UKS, Mata melihat Rea sudah sadar dan langsung ia hampiri. Tante, kamu udah sama lagi? Emang kenapa kamu sendiri? Lo berharap tante juga. Emang belum puas capek sama lagi sampai dibanding sama dia? Terus, maksud kamu, langit ternyata cuma gara-gara aku? Harus banget bawa omongan lo tadi? Lo suka kan sama langit? Enggak kok, gak usah bohong ya. Aku gak bohong, Nat. Tapi langit tuh suka sama lo. Gue suka sama langit. Lo bisa ngerti perasaan gue gak sih? Gue kecewa sama lo. Gue gak mau temenan sama lo. Tapi Nat, aku masih mau temenan sama kamu.
berani-beraninya ikut campur masalah sama Bapak. Gua temennya Rea. Dengan saya sebentar aja, gua tahu itu apa yang egois. Terus kenapa kalau lu temennya Rea? Lu gak ada gerak sama Rea, lu gak kenal Rea. Gua apanya? Gua apanya? Bang! Stop! Apa bener kepala saya? Dia sakit, Bang. Dia juga manusia. Dia punya perasaan. Dia capek. Ikut gua. Kenapa dunia ini jahat buat saya? Kenapa? Gue mau reaksi. Kenapa tadi gue ngaca dari dulu? Ayah, Ria capek ya. Ria pengen ikut ayah. Ria pengen peluk ayah ya. Bang, apa itu? Ria, kenapa saya? Terkadang seseorang tidak butuh diminta untuk sungguhan. Ia hanya ingin didengar dan dicintai. Tapi saat kita datang terlambat, semua hanya tinggal penyesalan. Kata-kata bisa dibutuhkan atau pisau. Pengakuan bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Dari keluarga seharusnya menjadi tempat pulang, bukan tempat terakhir sebelum seorang pergi. Pesan moral dari drama ini adalah mengajarkan kita bahwa empati, perhatian, dan hubungan dari lingkungan sekitar adalah kunci untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang merasa tersisih atau tidak berharga dalam perjalanan hidup. Saya Pak Firdaus Putra, sekaligus produsen dari drama Aku Hanya Ingin Pulang dan selaku sutradara dari drama ini. Saya Melody Karyati sebagai narator. Pengalaman saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan nama saya Reza sebagai Dito. Perkenalkan nama saya Al, saya berperan sebagai Reza. Halo semuanya, aku Nasya Fani, aku sebagai Tasya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Adiansyah, saya sebagai Pandu. Halo, perkenalkan nama saya Rizky Ramadan, saya sebagai Andro, abangnya. Halo, perkenalkan nama aku Sarmena Maharani. Aku sebagai adiknya Rea, Rina. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Risma, saya sebagai ibu.
Halo,